Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Dwi Andrianto, NIM 2211201032, kelas Elektro A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Langsung aja ke videonya. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang gerak lurus berubah beraturan atau bisa disingkat dengan GLBB. Dan ini nama identitas saya. Oke, kita lanjut. Apa itu gerak lurus berubah beraturan? GLBB. Gerak lurus berubah beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang mempunyai lintasan berupa garis lurus dan perubahan kecepatan setiap saatnya tetap. Dengan kata lain, besar pertambahan kecepatan rata-ratanya sama besar dalam selang waktu yang sama besar pula. Gerak lurus berubah beraturan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada gerak lurus berubah beraturan GLBB dipercepat, yaitu gerak lurus berubah beraturan yang kecepatannya bertambah secara teratur pada setiap saat. Dan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan GLBB diperlambat, yaitu gerak lurus berubah beraturan yang kecepatannya berkurang secara teratur pada setiap saat. Dan yang selanjutnya, gerak vertikal ke atas. Lemparkan bola vertikal ke atas, amati gerakannya. Bagaimana kecepatan bola dari waktu ke waktu selama bola bergerak ke atas gerakannya, bola melawan gaya gravitasi yang menarikkan ke bumi. Akhirnya bola bergerak diperlambat. Akhirnya setelah mencapai ketinggian tertentu yang disebut tinggi maksimum, bola tak dapat naik lagi. Dan selanjutnya gerak vertikal ke bawah. Berbeda dengan jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah yang dimaksudkan adalah gerak benda-benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Jadi seperti gerak vertikal ke atas, hanya saja arahnya ke bawah. Sehingga persamaannya sama dengan persamaan-persamaan pada gerak vertikal ke atas. Kecuali tanda negatif pada persamaan-persamaan gerak vertikal ke atas diganti dengan tanda positif. Dan ini adalah adapun rumus gerak lurus berubah beraturan GLBB adalah sebagai berikut. Persamaan GLBB sendiri dapat dinyatakan di bawah ini. Pemilihan tanda positif dan negatif tergantung pada keadaan percepatan dipercepat dalam kurung plus atau percepatan diperlambat dalam kurung minus. Di sini adalah Vt sama dengan V0 kurang lebih At. S sama dengan V0T kurang lebih 12AT2. Vt2 sama dengan VO2 kurang lebih 2AS. Di sini keterangannya adalah V sama dengan kecepatan meter per second, A sama dengan percepatan meter per second, delta X sama dengan perpindahan meter, delta T sama dengan perubahan waktu T, Vt sama dengan kecepatan akhir atau kecepatan pada saat sekon meter per second, Vo sama dengan kecepatan awal meter per second, T sama dengan waktu second, dan S sama dengan jarak tempuh meter. Di sini ada cara kerja, yaitu yang pertama, sambung rel presisi dengan penyambung rel dan pasang pula kaki rel pada kedua ujung rel. Yang kedua, pasang perekam waktu pada ujung kiri rel presisi dengan pasang katro rel pada ujung kanan rel. Dan yang ketiga, pasang kereta dinamika yang dilengkapi beban di sebelah kanan perekam waktu. Yang keempat, pasang kertas perekam waktu dan ujung kertas dijepit pada kereta dinamika. Yang kelima, hubungkan catu daya ke sumber listrik PLN dan pilih tegangan pada catu daya 12 volt DC. Dan yang terakhir, hubungkan kabel perekam waktu catu daya. Selanjutnya ada langkah percobaan. Yang pertama, letakkan balok bertingkat di dekat ujung kiri rel presisi. Pegang kereta, kemudian angkat ujung kiri rel presisi untuk diletakkan pada tangga pertama balok bertingkat. Kereta tetap dipegang agar tidak meluncur, rapatkan posisi pada perekam waktu. Yang kedua, bersamaan dengan menghidupkan perekam waktu, lepaskan kereta agar bergerak.
Ukur pula lama pergerakan dengan menggunakan stopwatch. Yang ketiga, pada saat kereta menyentuh tumpukan penjepit atau berhenti, matikan perekam waktu. Yang keempat, keluarkan kertas perekam dan amati jarak titik-titik data. Apakah jarak titik-titik semakin menjauh? Yang kelima, ulangi langkah 1-4 terlebih dahulu meletakkan ujung kiri rel presisi pada tangga balok bertingkat. Dan yang terakhir, susunlah potongan-potongan kertas perekam dalam diagram pada hasil pengamatan. Dan ini adalah data percepatan dan kecepatan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, percobaan GLBB. Posisi 1, jarak sentinya 0,87, waktunya 1,9. Dan yang kedua, jaraknya 0,871, waktunya 1,56. Dan yang ketiga, jaraknya 0,933, waktunya 1,39. Dan yang kedua, percobaan GJB. Yang pertama, jaraknya 0,914, waktunya 0,72. Dan yang kedua, jaraknya 1,186, waktunya 0,098. Dan yang ketiga, jaraknya 1,224, waktunya 1,17. Dan di sini hasil perhitungan percepatan dan kecepatan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Yang A, percepatan GLBB. Nomor 1, A 2S per T2 sama dengan 2,087 per 1,92 sama dengan 1,74 per 3,61 sama dengan didapatkan hasilnya 0,482 meter per second 2. Yang kedua, A sama dengan 2S per T2 sama dengan 2,0871 per 1,56 kuadrat sama dengan 1,742 per 2,433 dan dapatkan hasilnya 0,716 meter per second kuadrat. Yang ketiga, A-nya 2S per T2 sama dengan 2,0,933 per dalam kurung 1,89 kuadrat sama dengan 1,866 per 1,932 dan didapatkan hasilnya sama dengan 0,965 meter per second kuadrat. Dan yang B, kecepatan GLBB. Yang pertama, V sama dengan VO V0 plus A titik T sama dengan 0 plus 0,482 titik 1,9 dan sama dengan 0,916 meter per second. Dan yang kedua, V sama dengan V0 plus A titik T sama dengan 0 plus 0,716 titik 1,56 dan didapatkan hasilnya sama dengan 1,117 meter per second. Yang ketiga, V sama dengan V0 plus A titik T sama dengan 0 plus 0,965 titik 1,39 dan didapatkan hasilnya sama dengan 1,341 meter per second. Dan di sini ada menghitung percepatan GJB, gerak jatuh bebas. Yang A, percepatan GJB. Nomor 1, A sama dengan 2H per T kuadrat sama dengan 2,0914 per 1,72 kuadrat sama dengan 1,828 per 0,518 sama dengan didapatkan hasilnya 3,53 meter per second kuadrat. Yang kedua, A sama dengan 2H per T2 sama dengan 2,1,186 per 0,098 kuadrat sama dengan 2,372 per 0,0096 sama dengan didapatkan hasilnya 247,08 meter per second kuadrat. Dan yang ketiga, A sama dengan 2H per T2 sama dengan 2,1,224 per 1,17 kuadrat sama dengan 2,448 per 1,37 dan didapatkan hasilnya 1,786 meter per second kuadrat. Dan yang B, kecepatan GJB. Nomor 1, V sama dengan J titik T sama dengan 3,53 titik 1,72
hasilnya 6,072 meter per second kuadrat. V sama dengan J titik T 247,08.0,098 dan mendapatkan hasilnya 24,214 meter per second kuadrat. Dan yang ketiga, V sama dengan J titik T sama dengan 1,786.1,17 sama dengan dapatkan hasilnya 2,089 meter per second kuadrat. Dan di sini adalah contoh grafik hubungan antara kecepatan dan waktu GLBB gerak lurus berubah beraturan. Seperti ini contohnya. Dan selanjutnya ini adalah grafik hubungan antara kecepatan dan waktu GJB gerak jatuh bebas. Seperti ini contohnya. Dan sekian cukup jelas. Terima kasih atas yang sudah menonton. Maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.